Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Saatnya kita main peran. Gue pernah bertanya, apa itu hidup? Makna hidup, pengertiannya bisa bermacam-macam. Bisa saja ada yang menjawab kita harus hidup bermakna, ada juga yang menjawab kita tidak punya kewajiban untuk hidup bermakna. Semua memberikan suaranya, hingga menjadi bising. Akhirnya gue mengerti apa itu hidup. Hidup yang selalu membuat gue jatuh bangun hanya untuk bertahan. Oh ya, ingat masa kecil. Buat gue, itu masa terseru di dalam hidup. Sejak kecil, gue selalu penasaran. Gimana rasanya makan ini? Gimana kalau gue nyobain hal itu? Sampai gue sempet salah jalan. Ya gak salah jalan banget sih, karena gue bisa putar balik. Putar balik ke jalan yang kalau dicek di maps lebih cepat sampai ke tujuan. Ya, selama perjalanan gue bersyukur karena bisa mengikuti pendidikan sampai tinggi. Ketika gue mengikuti sidang untuk ujian kelulusan sarjana, gue pastikan semua persiapan gue. Presentasi, tidur cukup, catatan singkat, makan, dan yang paling penting, karya gue. Tapi gue luput satu hal. Gue lupa nyiapin hati gue untuk siap dikritik atas karya yang udah gue buat. Dan bener, gue dikritik abis. Gue jadi terbata-bata ketika mempertanggungjawabkan karya gue. Saat itu gue mikir, gue udah gak mau berkarya lagi. Cukup ini. Tapi ternyata gue harus terus berkarya untuk dapat uang biar gue bisa hidup. Gue jadi bertanya, berkarya dengan hati itu cuma retorika apa bukan? Makan hati sendiri mulu setiap kali gue berkarya. Apakah itu anti kritik? Ya, tentu saja tidak. Gue bukan orang yang anti kritik, yang mudah terusik ketika terkritik. Hanya saja, setiap orang mengekspresikan kritik ke gue itu dengan cara yang berbeda. Butuh waktu buat menerima kritik yang ditujukan ke karya gue. Perlu diingat, hal-hal semacam ini gak bikin gue berhenti untuk berkarya. Penyuka BDSM, itu ungkapan yang pas untuk menggambarkan relasi gue dengan karya gue sendiri. Ya, sudah tentu, jika ada yang mengkritik, sudah pasti ada yang mendewakan karya gue. Satu hal, gue gak pernah berharap menjadi idola orang lain. Ya, lu akan menghujat gue ketika gue gak sesuai dengan ekspektasi lu. Ya, itu kan bukan salah gue. Selama berkarya, gue ngerasa hidup itu gak adil. Gue bingung kenapa gue gak mencapai apa yang orang lain capai. Sampai pada akhirnya gue paham, ya, apa yang gue cari emang bukan yang mereka cari. Oh iya, hidup gue gak selamanya untuk karya. Soal cinta,
hidup gue naik turun. Ya, lebih sering menjadi seorang bucin yang selalu dimanfaatin, tapi gue rela. Kadang kepikiran, selesai adalah sebuah pilihan. Ya, namun gue gak rela kalau gak bisa mencintai tanpa batas. Sama seperti sang pencipta ketika memberikan cintanya kepada gue. Ya, tapi gue emang suka gak tahu diri sih kalau sama sang pencipta. Pernah dalam hidup gue menganggap diri gue sebagai sang pencipta. Gue terlalu berlebihan. Bayangkan, dari lebih 7 miliar orang di dunia ini, gue bahkan gak sanggup mendengarkan keluhan gue sendiri. Mengklaim diri sendiri sebagai sang pencipta, ternyata tidak semudah itu. Ya, dan gue selancang itu. Sekarang gue menerima dengan tulus cinta dari sang pencipta. Walau gue masih suka membandingkan misteri kehidupan setelah meninggal dengan misteri hati orang di sekitar kita. Sama-sama hanya bisa nebak. Gak tahu pasti mana yang salah, mana yang benar. Cuma kalau orang di sekitar kita, karmanya itu lebih instan. Seinstan julitan lu mengenai gue. Kadang gue ingin bertanya, gue butuh medsos atau enggak? Biar kalau berantem kita gak usah ungkit-ungkit masa lalu dan fokus apa yang bisa kita lakukan ke depan. Ya, gue bersyukur sih, tapi semua hal itu membuat gue merasa hidup. Kekayaan hidup ini yang menjadikan gue seperti sekarang ini, membuat gue bahagia. Karena akhirnya gue bisa menjadi seorang yang dermawan, berbagi kisah dan cinta selagi gue hidup. Main Peran beserta seluruh pemain dan kru produksi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pementasan berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya.